Salam semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas tahapan analisa dari SDLC, yaitu Structuring System Data Requirements. Berikut ini adalah poin utama yang akan disampaikan pada materi ini, yaitu meliputi pengertian Structuring System Data Requirements, bagaimana menyusun struktur model data, dan lalu kemudian adalah hal yang perlu diperhatikan. Pada tahapan ini, kita perlu memahami bahwa Structuring System Data Requirements adalah tahapan analisa dalam proses SDLC. Seperti pada gambar yang ada di samping ini, bahwa tahapan analisa terdiri dari dua tahap, dan salah satunya adalah tahapan Requirements Structuring. Untuk sampai pada tahapan ini, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Antara lain, analisa kebutuhan sistem, analisa proses bisnis dan operasi, yang telah dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya, yaitu tahapan planning dan tahapan analisa, yaitu requirements determination. Berikut ini adalah alasan pentingnya menyusun struktur data. Yang pertama adalah, pemodelan data sangat penting dalam desain database, program, layar komputer, dan laporan cetak. Hal ini menunjukkan bahwa pemodelan data itu akan sangat menentukan bagaimana nanti desain database akan dibangun. Selanjutnya adalah data, bukan proses, adalah aspek paling kompleks dari banyak sistem informasi modern. Saat kita bicara tentang sistem informasi, mungkin kita akan berpikir bahwa sistem terdiri dari rangkaian tahapan atau rangkaian aktivitas atau yang kita sebut dengan rangkaian proses. Namun demikian, pada kenyataannya, dalam suatu sistem informasi, data merupakan hal yang lebih kompleks daripada kaitan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain. Selanjutnya adalah karakteristik mengenai data cukup permanen dan memiliki kesamaan yang signifikan untuk berbagai organisasi dalam bisnis yang sama. Selanjutnya, kita perlu mengenal dengan apa yang disebut dengan konseptual data model. Konseptual data model sendiri merupakan model terperinci yang menangkap keseluruhan struktur data organisasi yang independen dari sistem manajemen basis data atau pertimbangan implementasi lainnya. Dengan kata lain, bahwa konseptual data model itu menggambarkan seluruh rangkaian struktur data di dalam suatu organisasi. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah fakta terkait dengan konseptual model itu merupakan suatu aktivitas yang dapat digolongkan sebagai input, proses, output, dan storage. Bagaimana menyusun struktur model data? Poin penting saat kita menyusun model data adalah dengan membangun yang namanya Entity Relation Diagram, atau biasa kita sebut dengan IR diagram. IR diagram merupakan representasi terperinci dan logis dari entitas, asosiasi, dan elemen data untuk organisasi atau area bisnis. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam terkait dengan bagaimana pemahaman tentang IR diagram. Berikut ini adalah contoh dari IR diagram. Kita bisa melihat ada suatu rangkaian aktivitas dan ada beberapa entitas. Secara tidak langsung kita dapat pahami bahwa dalam Entity Relation Diagram atau IR diagram ini ada dua komponen utama. Yang pertama adalah entitas atau entity type yang merupakan kunci dari suatu data, dan yang kedua adalah relasi. Nah, relasi dalam IR diagram itu disebut atau diwujudkan dalam yang kita sebut cardinalities. Di sini Anda bisa melihat bahwa cardinalities terdiri dari 4, yaitu mandatory one, optional one, mandatory many, dan optional many. Dalam beberapa kasus, kita bisa menggunakannya bersama-sama atau mengkombinasikannya.
Penjelasan akan lebih detail dapat kita dapatkan pada slide-slide berikutnya. Poin penting dalam IR diagram itu terdiri dari entity dan relasi. Sekali lagi, bahwa relasi ini diwujudkan dalam bentuk cardinality. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana IR diagram, kita perlu membahas sedikit terkait dengan komponen dari IR diagram. Yang pertama adalah entitas. Entitas adalah orang, tempat, objek, peristiwa, atau konsep di lingkungan pengguna yang ingin dikelola oleh organisasi. Dengan kata lain, entitas dapat terdiri dari apa saja. Sebagai contoh, orang, tempat, objek, event atau kejadian, lalu kemudian ada suatu konsep. Semuanya dapat dikategorikan sebagai entitas, di mana suatu entitas tersebut ada pada lingkungan, organisasi, dan entitas tersebut adalah sesuatu yang dikelola oleh organisasi. Jenis entitas sendiri dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah entitas yang terdiri dari suatu kumpulan entitas, yaitu bisa kita sebut dengan entitas type, yang terdiri dari beberapa entitas atau memiliki karakteristik yang umum. Selanjutnya adalah entitas yang hanya terdiri dari satu kejadian atau single entity. Di sini disebut dengan entity instance. Jika kita terjemahkan secara harafiah, instance artinya contoh. Namun yang dimaksud di sini adalah bahwa entity tersebut adalah dari satu komponen entitas. Sedangkan jenis yang lain itu adalah kumpulan entitas. Dengan demikian, entitas dapat bersifat kumpulan, terdiri dari beberapa entitas, lalu juga bisa terdiri dari satu entitas saja atau satu poin saja. Selanjutnya, di dalam entitas ada yang kita sebut dengan atribut. Nah, atribut adalah properti, nama, atau karakteristik entitas yang menarik bagi organisasi. Untuk memperjelas penjelasan tersebut, maka kita bisa melihat contoh gambar yang kita lihat ini. Di sini ada entitas, yaitu student. Nah, entitas student ini atau pelajar ini memiliki atribut atau karakteristik atau identitas yang meliputi student ID, student name, campus address, dan campus phone. Nah, semua keterangan terkait dengan student itu kita sebut dengan atribut. Dengan kata lain, atribut ini akan menjelaskan karakteristik dari entitas atau pelajar dalam hal ini. Selanjutnya adalah relasi. Hubungan antara instans yang satu atau lebih jenis entitas yang menarik bagi organisasi. Relasi dapat juga menunjukkan hubungan satu entitas dengan yang lainnya yang dinyatakan dalam cardinality. Secara singkat dapat dipahami bahwa relasi adalah hubungan antara entitas yang satu dengan yang lain di dalam suatu organisasi. Berikut ini adalah contoh relasi yang coba digambarkan atau coba direkam dan diwujudkan dalam bentuk IR diagram. Pertama-tama kita akan melihat dulu bagian B. Di sini kita melihat bahwa ada banyak sekali pekerja atau employee. Pada saat yang bersamaan di sampingnya ada beberapa jenis course atau kursus atau pembelajaran yang diambil atau yang dapat diambil oleh para pekerja. Kita melihat bahwa ada beberapa data pekerja atau ada banyak data pekerja dan ada data banyak kursus yang bisa diambil. Nah, hubungan antara pekerja dan kursus adalah ada pekerja atau ada banyak pekerja yang bisa mengambil banyak kursus. Hal ini ditunjukkan dari satu pekerja bisa mengambil begitu banyak kursus atau setidak-tidaknya lebih dari satu kursus. Dan begitu juga dari kursus atau pelatihan. Satu pelatihan itu bisa diambil oleh beberapa employee atau pekerja. Nah, hubungan antara employee dan
course atau pelatihan ini kita rekam dan kita wujudkan dalam bentuk IR diagram seperti pada bagian A. Kita melihat bahwa hubungan cardinality antara employee dan kursus itu sifatnya many to many. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada banyak employee itu bisa memiliki kompetensi atau pelatihan yang terdiri dari beberapa kursus atau beberapa pelatihan. Dan ada banyak pelatihan atau ada banyak tipikal pelatihan atau banyak kursus yang ada itu bisa diambil atau bisa dimiliki oleh beberapa employee. Nah, dari aktivitas yang ada atau dari hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain, kita mencoba menuangkannya dalam bentuk IR diagram seperti gambar atau bagian A. Selanjutnya, kita membahas terkait dengan tingkatan relasi. Nah, bagian pertama atau bagian A kita sebut dengan unary relation. Artinya adalah bahwa entitas tersebut berhubungan atau berelasi dengan entitas dirinya sendiri. Di sini contohnya adalah orang, employee, dan tim. Dan kita bisa melihat hubungan antara entitas di dalam suatu entitas yang sifatnya unary atau entitas di dalam dirinya sendiri itu juga bisa bersifat one to one atau one to many. Semuanya ini sangat tergantung dari situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Oleh karena itu, kita perlu memahami konsep yang terjadi, konsep bisnis yang terjadi, beserta kasus-kasus yang ada, sehingga kita bisa memahami hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Selanjutnya bagian B kita sebut dengan binary. Binary itu pada dasarnya menghubungkan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Sehingga dua entitas ini adalah dua entitas yang berbeda. Dan kita bisa melihat bahwa dalam binary selalu ada dua entitas yang berbeda yang saling berhubungan. Sifatnya bisa one to one to many, atau many to many. Dan selanjutnya adalah trinary. Nah, trinary ini adalah satu tingkatan relasi yang menghubungkan banyak pihak pada saat yang bersamaan. Sebagai contoh, ini adalah aktivitas supply, di mana aktivitas supply itu bisa terdiri dari banyak vendor, banyak part, dan banyak warehouse. Nah, selanjutnya kita bicara tentang degree of relation atau tingkatan satu relasi. Nah, tingkatan satu relasi itu dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama-tama adalah kita melihat gambar B terlebih dahulu, bagian B. Di sini kita bisa melihat bahwa ada salah satu contoh produk, yaitu adalah mountain bike. Nah, mountain bike atau sepeda gunung ini terdiri dari berbagai spare part atau berbagai macam part. Nah, setiap part itu akan dikombinasikan satu dengan yang lainnya sehingga akan dapat menyusun atau membentuk suatu produk baru yang kita sebut dengan mountain bike. Dan di sini ada yang lain, contohnya adalah tandem bike. Sama seperti mountain bike, tandem bike pun terdiri dari berbagai rangkaian spare part. Dalam konteks ini, kita melihat bahwa mountain bike atau produk mountain bike itu bisa kita sebut dengan super entities. Sedangkan part atau komponen yang lain itu adalah sub entities. Hubungannya adalah bagian. Kita bisa melihat bahwa satu entitas atau dengan kata lain entitas bike di sini, mountain bike di sini, itu bisa terdiri dari rangkaian entitas. Nah, kita bisa bayangkan jika suatu produk terdiri dari begitu banyak part atau bagian. Dengan kata lain, satu produk itu bisa
terdiri atau memuat begitu banyak data. Ini kita bicara tentang satu produk. Dapat juga suatu entitas itu adalah terdiri dari suatu rangkaian aktivitas yang kompleks. Kalau kita belajar tentang activity-based costing, maka konsep IR diagram ini akan membantu merumuskan mana aktivitas yang instance atau satu aktivitas yang akan menyusun aktivitas yang lain. Selanjutnya pada gambar A, kita melihat bahwa ada item. Gambar A itu berkaitan dengan adanya gambar B. Nah, pada gambar B, kita melihat bahwa detail dari satu produk yang terdiri dari item itu akan menyusun item-item yang lain. Dengan kata lain, mountain bike terdiri dari banyak item. Semuanya itu adalah part atau semuanya adalah bagian. Maka hubungan yang bisa kita kategorikan pada contoh dari mountain bike ini adalah unary. Nah, beginilah atau ini adalah bentuk dari IR diagramnya. Hubungan relasinya adalah unary, sedangkan sifat relasinya adalah many to many. Kenapa? Karena banyak part akan menyusun satu part baru, akan di-assembly, disusun suatu part menjadi suatu produk baru. Ini adalah contoh dari unary dengan hubungan many to many. Selanjutnya ada cardinality in relation. Kita bisa melihat contoh yang lain untuk dapat memahami bagaimana hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain dalam suatu IR diagram. Pada dasarnya, sekali lagi bahwa IR diagram mencoba untuk menangkap fenomena, kejadian, proses bisnis yang ada di lapangan. Tentu saja semuanya ini sangat ditentukan oleh kebutuhan dan permasalahan yang telah kita identifikasi di awal. Sekali lagi, pada slide ini kita akan memahami bagaimana hubungan cardinality. Pada bagian A, ada entitas, yaitu pasien dan pasien history. Sifat hubungannya adalah one to many, yaitu mandatory. Jika gambar ini kita deskripsikan, maka kita bisa mendapatkan informasi yang ada di sampingnya. Contohnya seperti ini. Satu pasien itu bisa berkunjung beberapa kali, tetapi setiap kunjungan pasien itu pasti merujuk pada satu pasien yang khusus. Nah, contohnya ada di sampingnya. Setiap pasien, ya, di sini ada Mark, Sarah, dan Elsa, itu bisa berkunjung beberapa kali. Tetapi setiap kunjungan itu pasti merujuk pada hanya satu pasien saja. Selanjutnya ada employee dengan project. Sifatnya adalah mandatory many to optional many. Simbol opsional dilambangkan dengan lingkaran atau O. Maka artinya adalah ada banyak employee bisa memilih beberapa project atau ada banyak pekerja bisa ditugaskan atau mereka harus ditugaskan pada suatu project. Tetapi project-nya tersendiri itu sifatnya bebas. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan unary, yaitu adalah optional cardinalities. Yang ketiga adalah unary relationship. Contohnya adalah satu orang itu akan terhubung dengan orang yang lain. Oleh karena itu, entitasnya tetap satu, yaitu orang atau person. Di sini contohnya adalah satu orang itu bisa menikah dengan satu orang yang lain. Tetapi sifatnya
dalam contoh ini itu adalah mandatory one. Artinya adalah satu orang bisa menikah dengan hanya satu orang yang lain. Nah, ini adalah contoh dari trinary relationship. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa trinary relation itu menghubungkan lebih dari dua aktivitas. Di sini contohnya adalah ada satu vendor yang akan menyuplai suatu spare part atau part. Nah, dari hubungan ini maka kita bisa maknai bahwa satu vendor itu bisa menyuplai banyak part atau banyak spare part. Nah, satu vendor itu juga bisa menyuplai beberapa warehouse. Oke, jadi di sini satu vendor bisa menyuplai beberapa part atau beberapa spare part sekaligus, dan pada saat yang sama, vendor itu bisa menyuplai part pada berbagai warehouse. Dan setidak-tidaknya satu part itu wajib atau harus disuplai oleh setidaknya satu vendor. Sedangkan satu warehouse itu wajib bentuknya atau wajib disuplai oleh satu vendor. Di sini kita melihat bahwa hubungan antara vendor dengan part dan warehouse itu kita kumpulkan dalam satu entitas, yaitu supply schedule yang terdiri dari ship mode dan unit cost. Jadi dengan kata lain, entitas supply schedule itu menghubungkan atau terdiri dari entitas vendor, part, dan warehouse. Nah, di sini kita sekali lagi melihat bahwa ada yang kita sebut dengan super dan sub entities. Seperti contoh tadi, yaitu dengan mountain bike atau sepeda gunung, maka berikut juga adalah contoh dari super dan sub entities. Yang kita sebut dengan super entities adalah bahwa satu entitas ini dapat merangkum terdiri dari beberapa entitas. Nah, di sini contohnya adalah orang. Nah, satu identitas orang atau satu data terkait dengan orang itu dapat terdiri dari berbagai macam identitas atau berbagai macam entitas. Jadi satu entitas itu bisa mewakili banyak entitas. Satu orang, di mana dia atributnya adalah nama, alamat, dan lain sebagainya, itu ternyata juga bisa terkait dengan entitas yang lain, yaitu dia ada employee, ya. Dalam employee sendiri ada keterangan yaitu gaji berapa dan tanggal masuknya. Nah, data gaji dan tanggal masuk ini atau dengan kata lain data employee ini itu juga terdiri dari atau berkaitan dengan entitas yang lain, yaitu fakulti dan staf. Nah, informasi terkait dengan fakulti atau data fakulti itu menentukan tingkatannya dan staf menentukan posisinya, dan dua data ini itu menentukan tingkatan salary dalam employee tersebut. Selanjutnya, person atau orang itu juga berhubungan dengan alumnus dan dia student. Nah, di sini student itu berkaitan juga dengan entitas yang lain, yaitu adalah graduate student atau undergraduate student. Nah, undergraduate student dan graduate student ini kayak itu menentukan data dari student atau major department tersebut. Nah, ini adalah hubungan antara super entities dan sub entities atau yang kita sebut juga dengan hierarki data. Nah,
Hal yang terakhir adalah beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam kita membangun model data atau membangun ER diagram. Yang pertama adalah data strukturisasi dalam analisa membutuhkan analisa proses. Nah, tahapan ini kita lakukan pada waktu atau tahapan sebelum analisa, di mana kita melakukan yang namanya perencanaan, lalu kemudian sebelum kita melakukan strukturalisasi, kita melakukan yang namanya analisa kebutuhan pengguna. Di situ kita melakukan wawancara dan sebagainya dalam rangka memahami kebutuhan data. Selanjutnya dari proses yang diidentifikasi, struktur data dibuat lebih rinci dan detail melalui entity, atribut, dan cardinality. Artinya, dari apa yang data atau bahan yang kita dapatkan saat kita melakukan survei, maka kita bisa menyusun mana yang menjadi entitas, atributnya apa, lalu bagaimana hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Nah, pemahaman kita terkait dengan proses bisnis itu akan membantu kita saat menyusun ER diagram. Nah, dari sini, yaitu kita bisa menyusun DFD pada tahapan analisa sebelumnya terkait dengan kebutuhan pengguna, kita juga bisa menggunakan use case dan sebagainya. Nah, DFD atau use case ini yang sudah kita buat pada tahapan analisa kebutuhan pengguna, itu akan sangat membantu dalam menyusun ER diagram. Oleh karena itu, saat kita menyusun DFD atau use case dengan baik, maka kita akan terbantu saat nanti akan menyusun ER diagram. Yang terakhir adalah entity atau atribut dan lainnya akan membantu menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder. Tujuan kita memahami data ini adalah kita bisa menghasilkan informasi yang tepat sesuai untuk kebutuhan para pengguna di sini. Dan kita melihat bagaimana rangkaian kombinasi data itu bisa menjadi sangat kompleks. Atau menerjemahkan kebutuhan data yang satu berkaitan dengan data yang lain, itu bisa menjadi sangat kompleks. Baik, demikian materi yang bisa kita bahas. Semoga dapat membantu rekan-rekan semua untuk memahami tentang struktur model dari data. Terima kasih.